tetangga dan teman sejawat di masjid dan musola, kini harus kita melaksanakan dengan beribadah di rumah masing-masing. Namun demikian, hal tersebut tidak menyurutkan semangat kita untuk meraih pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Di balik pandemi COVID-19 tersimpan hikmah yang dapat kita ambil sebagai pelajaran. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, semakin banyak waktu untuk beribadah di rumah. Mungkin Ramadan sebelumnya kita banyak kesibukan di luar, sehingga tidak punya banyak waktu bagi keluarga. Tahun ini kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah di rumah. Kita bisa memimpin sholat berjamaah bagi istri dan anak-anak. Kita bisa mengajarkan anak-anak mengaji, memandu keluarga untuk khatam Quran dan ibadah-ibadah lainnya. Alhamdulillah. Tentu saja ini menjadi hikmah tersendiri di balik ujian yang kita alami saat ini. Kedua, menumbuhkan kesabaran ekstra dalam menjalankan ibadah puasa. Jika tahun sebelumnya puasa kita hanya diuji dengan menahan syahwat, haus dan lapar, maka tahun ini ujian kita ditambah dengan rasa takut akan mengancam. Hal ini berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat. Tentu saja ini menjadi ujian berat di tengah meningkatnya kebutuhan hidup. Orang-orang yang berpuasa diuji dengan keadaan ini agar lebih dekat dengan Allah dan agar menjadi hamba-hamba yang bersabar atas cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, menyadarkan manusia akan pentingnya kesehatan dan kebersihan jasmani serta rohani. Sejak adanya COVID-19, kita menjadi lebih hati-hati untuk memegang sesuatu benda, bersentuhan dan berinteraksi jarak dengan orang lain. Kita menjadi lebih rajin mencuci tangan, membersihkan diri dan pakaian demi menjaga diri kita dari serangan virus. Dari hal ini kita bisa mengambil pelajaran. Andaikan perbuatan dosa diibaratkan dengan virus, tentu saja kita sangat takut untuk mendekati dosa tersebut. Jangankan untuk melakukan dosa, mendekatinya saja kita enggan, bahkan kita akan lari sejauh mungkin. Tentu saja ini adalah pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Marilah kita berdoa dengan segala kerendahan hati, dengan penuh pengharapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar keluarga kita dan bangsa Indonesia umumnya diberi kekuatan dan kesabaran untuk mengatasi wabah COVID-19. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas secara normal sebagaimana hari-hari sebelumnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadis, datang seorang pemuda kepada baginda Nabi besar Muhammad, lalu kemudian berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini memiliki keinginan yang sangat tinggi untuk ikut berjihad, membantu menegakkan agama Allah, dan aku sangat sanggup untuk mengorbankan segala sesuatu yang aku miliki. Tetapi ya Rasulullah, aku tidak sanggup untuk melaksanakan semua itu. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah di rumahmu masih ada ibumu? Apa ibumu masih hidup? Kata Rasulullah. Pemuda itu menjawab, ya Rasulullah, kalau ibu masih hidup,
Kata Rasulullah, kalau ibumu masih hidup, berbaktilah kepada ibumu, hormatilah orang tuamu. Niscaya kalau kamu bisa melaksanakan semua itu, Allah akan memberikan pahala seperti pahala ibadah umrah, pahala ibadah haji, dan pahala ibadah jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dari hadis ini menjadi pelajaran yang sangat besar dan makna yang sangat besar untuk kita, bahwasanya kita selalu senantiasa dianjurkan untuk selalu berbakti kepada orang tua kita, kepada ayah yang sudah susah payah mencari nafkah untuk menafkahi keluarga. Kita wajib berbakti kepada ibu yang telah susah payah mengandung selama 9 bulan kurang lebih, bahkan bertaruh nyawa untuk anak-anaknya demi keselamatan, demi melahirkan anak-anaknya. Kita juga wajib berbakti kepada ibu. Kepada guru kita wajib berbakti, kepada orang tua kita wajib berbakti. Maka ini adalah bila mana kita telah bisa melaksanakan berbakti kepada orang tua, maka itu adalah kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan anak-anak yang mendapatkan ridho dari orang tua tentu saja akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah sholat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan latihan agar supaya kita semua senantiasa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas-aktivitas ibadah di bulan Ramadan yang selama ini kita laksanakan, sedekah, tahajud, duha, mari kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Karena bulan Ramadan adalah latihan, bulan berikutnya adalah kita mempraktekkan dari hasil latihan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa, kualitas imannya semakin hari semakin meningkat. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Alamin. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Amin. wal mu'minina wal mu'minat, Amin. al-ahya'i minhum wal amwat. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin ya wa Allah. fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladhikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Allah Muhammad sallallahu batin ya. Batin. Ya, Pak, sama-sama. Yes, kita nunggu dulu. Ya, alhamdulillah.